Menanggapi hal yang lagi ramai atau belakangan ini ramai pemberitaan terkait kerjasama perusahaan fintech lending dengan para penyedia di sektor pendidikan begitu ya, atau dalam hal ini adalah kampus. Sebetulnya Anda menanggapi hal ini atau terkait student loan yang mana juga ramai disoroti masyarakat dan juga pemerintah, apakah bisa menjadi ceruk pasar yang cukup baik bagi perusahaan multiguna? Silakan. Oke, terima kasih Mas Bram. Jadi kalau kita melihat memang secara makro bahwa Indonesia sekarang ini sedang menghadapi bonus demografi dan juga inflasi pendidikan yang cukup lumayan ada di tahun 2023, ini merupakan pasar atau market yang cukup lumayan bagus untuk kita bisa mempenetrasi pasar tersebut. Dan salah satunya juga kita ingin membantu mempercepat apa yang menjadi tugas negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau saya lihat bahwa segmen market untuk pendidikan cukup lumayan bagus ke depannya, dan kita dari perusahaan pembiayaan juga sangat ingin untuk bisa memberikan kontribusi di segmen tersebut. Oke, baik. Dengan adanya student loan ini yang difokuskan oleh pemerintah, apakah juga akan memberikan sentimen yang cukup positif bagi multiguna, khususnya multiguna pendidikan, Pak Aris? Oke, sementara ini multiguna sesuai dengan POJK tahun 35 tahun 2018 hanya dibatasi terkait dengan mitigasi risikonya dengan mengalihkan risiko kredit pembiayaan melalui mekanisme asuransi, melalui mengalihkan terhadap tabungan kegiatan pembiayaan yang dilakukan pembebanan terhadap fidusia. Dan sekarang ini pendidikan tersebut masuk ke dalam kelompok multiguna, tidak dalam kelompok sendiri. Itu yang masih kita melihat bahwa pengelompokan itu masih dalam kelompok multiguna dan belum kita bisa bedah. Tapi saya yakin bahwa kalau banyak ada insentif yang diberikan oleh regulator terkait dengan bisnis pendidikan ini ataupun tujuan untuk pendidikan ini akan meningkatkan bisnis multiguna di kemudian hari. Oke, akan meningkatkan bisnis multiguna di kemudian hari. Apakah ini juga dapat diartikan sebetulnya cukup prospektif dengan adanya lini begitu ya di sektor pendidikan yang mana juga bisa di-coverage oleh multiguna pendidikan, Pak Aris? Betul Mas Bram, ini menjadi salah satu potensi untuk multiguna. Cuman hanya sekarang ini multiguna di multifinance itu berbasis dengan agunan. Ya, ini yang mungkin kita harus memberikan masukan ataupun komunikasi dengan regulator sehingga multiguna untuk pendidikan bisa dipergunakan atau bisa tawarkan kepada masyarakat dengan konsep tanpa agunan. Dan sekarang ini yang tanpa agunan untuk perusahaan pembiayaan itu diluncurkan pada saat COVID-19 dengan POJK nomor 30 tahun 2021, tetapi sayangnya hanya untuk sektor produktif saja, dan itu juga memang sudah berakhir masanya. Mungkin kalau ada POJK yang memfokuskan terhadap pembiayaan pendidikan berbasis tanpa agunan, akan jauh lebih bisa kita pergunakan untuk bisa membantu masyarakat untuk biaya pendidikan itu sudah. Oke, baik. Pak Aris, kita mengamati juga begitu ya terkait program pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun, tapi juga dikaitkan dengan inflasi biaya pendidikan yang juga kalau kita perhatikan secara tren terjadi peningkatan juga setiap tahunnya. Dan apakah memang kalau misalnya kita lihat dari perusahaan ataupun sektor multiguna ini juga bisa begitu mengiringi dari kebutuhan biaya pembelajaran yang mana juga sesuai fokus dari pemerintah? Ya, kalau kita lihat memang sangat cocok karena biaya pendidikan itu berkisar antara 7 sampai dengan 15 juta ya per tahun. Dan mungkin salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan pembiayaan terhadap sektor tersebut, di mana ini akan bagus untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Hanya tadi mungkin ada beberapa instrumen yang kita bicarakan dengan regulator untuk lebih bisa memaksimalkan produk kita dan diserap oleh masyarakat untuk kebutuhan pendidikan kita.
Oke, baik. Kami pun akan menanyakan begitu ya, karena memang Anda di APPI, bagaimana evaluasi dari APPI terkait tren kontribusi pembayaran lini usaha multiguna, spesifik multiguna pendidikan terhadap total nilai outstanding dari multi finance ataupun industri multi finance, Pak Aris. Oke, baik Mas Bram. Jadi kalau kita lihat dari laporan dari regulator itu memang kelompoknya masuk ke dalam multiguna. Jadi kita tidak melaporkan tujuan dari pengelompokan multiguna itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dari multiguna di tahun 2022 aset kelolaannya ada berkisar 209 triliun dan di 2023 tumbuh menjadi 238 triliun. Jadi tumbuh sekitar 14,19%. Tetapi data spesifik terhadap pendidikan itu memang tidak ada di regulator karena memang masuk ke dalam kelompok multiguna itu sendiri. Tapi kalau kita zoom in di CIMB Niaga Finance sendiri, kita coba bedah peruntukan untuk pendidikan di multiguna sendiri di CIMB Niaga Finance itu tumbuh sekitar 178% dari 12,8 miliar aset kelolaan kita untuk pendidikan. Tujuan untuk pendidikan meningkat ke 35,79 miliar, di mana itu peruntukan pinjamannya adalah untuk pendidikan. Tetapi rasio tersebut masih sangat kecil kalau kita perbandingkan dengan total aset kelolaan dari fasilitas dana yang sekarang ini tahun 2023 ada di kisaran angka 2,5 triliun atau mungkin penetrasinya hanya sekitar 1,42%. Walaupun itu tumbuh dari 0,61% atau sekitar 0,8%. Itu Mas Bram. Oke, baik Pak Aris. Untuk spesifik di CIMB Niaga Finance atau CENAF begitu ya, sebetulnya sudah berapa banyak institusi pendidikan yang juga sudah digandeng? Apakah memang lebih memiliki selera ke pendidikan negeri begitu yang dalam coverage pemerintah atau justru di swasta? Pak Aris, silakan boleh dijelaskan. Nah, sekarang ini memang kita belum spesifik ke institusinya, jadi kita masih menawarkan untuk nasabah mengajukan pembiayaan dana tunai untuk kebutuhan sekolah, tapi di mana saja. Kita belum sampai untuk melakukan kerjasama dengan masing-masing institusi. Tapi sekali lagi, kalau kita lihat dari pertumbuhannya, cukup menjanjikan. Pertumbuhan kredit dengan tujuan untuk pembiayaan tumbuh cukup signifikan di 178%, walaupun dengan angka yang sangat kecil di angka 35,79 miliar rupiah. Begitu, Mas.